Ini ada yang nanya media tanam kalau baca di grup ada yang bilang campuran inilah macam-macam. Iya. Jadi orang awam itu akan bingung. Iya betul. Bingung Karena sekali. terlalu banyak. Apalagi ini soal media tanam kita juga gabungan dengan pupuk ya. Iya. Ada orang posting buah banyak, tanya pupuknya apa? Pupuknya ini. Lah orang awam melihat penampilan seperti itu ngikutin pupuk yang ini. Tapi kalau yang posting lain pupuknya ini beda. Nah ini sekarang kita ingin tahu teknik pemupukan dari Kang Warso dan juga media tanam yang digunakan oleh Kang Warso. Apa aja itu Kang? Pertama kita dari media tanam dulu. Untuk media tanam memang sih sangat banyak ragam dari tiap orang itu pasti nggak sama. Nggak sama. Ya, sesuai selera. Iya makanya. Nah kalau untuk saya sih lebih ini ya. Jadi untuk media saya pakai 3 komposisi. Itu yang sering saya bahas di YouTube juga. Ada pakai ini arang sekam bakar Ya. sekam mentahnya juga sama pupuk kandang. Itu perbandingannya 1:1 dan harus difermentasi atau dikompos sampai matang ya. Jadi untuk waktu antara 1 bulan lebih untuk fermentasi. Iya. Itu tanpa tanah sama sekali. Tanpa tanah. Pupuk kandang yang digunakan saya bisa pakai ayam atau kandang kambing. Karena lebih mudah aja proses pencampurannya. Oh gitu. Nah untuk proses fermentasi kan kurang lebih 1 bulan. Ya 1 bulan ke atas. 1 bulan ke atas. Kadang 1 bulan juga belum belum matang ya. Nah. Cuman untuk ideal sih di 3 bulanan. 3 bulan. Nah kalau ini pertanyaannya, kalau media tanam yang baru dicampur itu terus langsung kita tanam, efek ketanaman apa itu? Kalau pupuk kandangnya sudah matang, efeknya sih nggak terlalu ini ya. Cuman kalau kondisi pupuk kandang itu belum matang, maka efek ketanaman itu bibit, apalagi bibit masih muda. Itu yang paling sering stagnan. Kalau enggak daunnya kuning. Oh gitu. Kuning ya akhirnya stuck juga sih. Nah, kalau yang memang sudah matang maka nggak akan ada gangguan bibit itu tumbuh. Itu bibit akan langsung tumbuh. Vigor yang ngacil terus. Iya. Nah kalau misal gini kita tanam tanpa ada tadi proses fermentasi, jadi kita tanam sambil menunggu fermentasi jadi kita udah tanam duluan, seiring berjalan waktu tetap stuck seperti itu. Karena belum matang. Belum matang. Ya mungkin entah belum matang entah apa, yang jelas itu pasti pengaruh dari media tanam. Karena belum ada proses fermentasi itu. Nah setelah penanaman proses fermentasi jadi itu padahal udah ada media pupuk kandang. Ya. Si tanaman ini butuh pupuk lain nggak Kang? Masih. Iya. Apalagi anggur dia termasuk responsif ya sama pupuk. Nah tahapan pemupukan dari kita tanam itu gimana? Kalau untuk dari tanam itu saya sih 1 minggu udah langsung dipupuk. Baru grounding? Iya, seminggu udah langsung mulai. Dan itu rutin setiap 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Nah pasti tahu kan pupuk punya Kang Warso ini, pupuk happy ya Kang? Kalau untuk awal sih masih pakai NPK. NPK 16, terus ada yang saya tambahin asam hemat sama aminosan. Nanti setelah kita persiapan pembuahan baru NPK-nya diganti pupuk itu. Oh, khusus menjelang pembuahan NPK diganti dengan itu seterusnya. Setelah pembuahan terus sampai tanaman sampai bersembuh. Nah, oke, ini dari pemupukan saya rasa udah jelas. Terus untuk pembuahan, kapan idealnya tanaman ini siap untuk dibuahkan? Untuk ideal sebenarnya kita lihat dari figur tanaman. Ukurannya itu dari figuritas tanaman, bukan dari dia umur berapa? Enggak, karena ada yang tanaman udah setahun tapi masih kecil, itu ada banyak itu. Banyak ya. Jadi kalau saya acuan waktu nggak bisa. Jadi figur terus paling nggak sudah 2 kali pemangkasan.
minimal dengan jarak 4 bulan. Nanti kalau kita sesuai ini ya umur 8 bulan bisa persiapan tumbuhan untuk nanti mungkin umur 1 tahun kita bisa panen. Wah, kok lama ya ternyata. Iya. Tapi ada loh videonya Kang Warso yang di Facebook kalau nggak salah. Baru umur berapa bulan itu yang dipot diameter itu udah keluar bunga. Nah, itu eksklus ya, eksklus. Maksudnya bukan untuk budidaya secara ini. Jadi ya kalau memang ingin membuahkan lebih cepat juga bisa. Tapi kan nanti sesuai dengan ukuran ini tanaman dan kondisi buah juga nggak seoptimal ketika dengan umur yang lebih gitu ya. Tepat. Berarti ini perlakuan untuk di Tabu Lampot atau di media seperti ini beda dengan perlakuan di kebun. Iya. Lebih beda ya. Oke, Kang Warso, ini untuk pupuk happy-nya kalau kita perlakukan di Tabu Lampot atau di planter bag lah ukuran standar 100 liter ya Kang, atau 75 kalau ya? pot sih kisaran 35 liter ke atas. 35 liter ideal ya nggak ada ya, jadi selera aja. Tapi yang pasti makin besar volume makin bagus. Gitu ya. Pemupukan sebelum pembuahan tetap pakai pupuk happy ya, asam umat aminosan itu 1 minggu sekali. Menjelang buah matang pupuk yang digunakan apa aja? Tetap pakai ya, pupuk yang sama. Setelah buah juga gitu. Nah, itu ya, sebenarnya untuk menyederhanakan saja biar terlalu banyak. Gitu. Pupuknya bisa pesan di? Pupuknya bisa beli di toko pertanian terdekat. Oh, nggak ada yang namanya pupuk happy kalau di toko pertanian? Itu kan pada bahan-bahan ininya Nah, makanya untuk pupuk happy itu kan unsurnya apa aja? Bisa langsung kasih bocoran? Untuk bahan happy itu ada 1 karate boron, terus MKP sama KNO3. Itu untuk komposisinya untuk karate 12 gram, karatenya 24, MKP 12, dan KNO3 nya 20 gram. Itu untuk satu tanaman. Nggak memandang umur ya? Tanaman yang sudah siap ya, di atas tahun. Oke. Saya rasa cukup untuk ini GA3 CPPU dan pemupukan sekaligus media tanam. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.